ya, orang sakit malah kita berhentikan gitu ya. Saya usul kita drop nih. Pendapat teman-teman gimana? Pak Ketua. Ya. Iyalah, jangan tanggung jawab institusi dong. Kalau ada anggota sakit kan, tidak dapat menjalankan tugas, tanggung jawab institusi menyembuhkannya, harusnya justru itu ya. Ya, Bu Mercy. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk poin D saya setuju kita drop karena memang betul tidak humanis. Mereka yang menjalankan tugas tertembak misalnya atau kemudian mengalami cacat dan sesudah itu diberhentikan hanya karena isu kesehatan. Saya kira ini sangat-sangat tidak manusiawi. Yang kedua, bisa jadi juga ada berdampak terhadap mental health karena penugasan. Jadi mungkin ditempatkan di bidang-bidang yang relevan terkait dengan kondisinya. Di pasal sebelumnya kita sudah mensahkan bagi yang mengalami difabilitas. Jadi saya kira supaya inherent dengan pasal yang sudah kita sahkan di atas itu, poin D drop aja Pak Ketua. Terima kasih. Ya, ada Pak Wayan. Pak Wamen, ini di ayat 2 huruf D disebutkan bahwa tidak dapat melaksanakan tugas terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Secara umum pasal ini mengena. Tapi saya mengajukan salah satu contoh untuk dibuatkan redaksi kalau memang ini yang tidak tepat nggak apa-apa. Tapi andai kata argumen ini bisa dianggap tepat, perlu redaksi baru atau penambahan ayat. Yaitu bagaimana seorang polisi yang bertugas di daerah perbatasan, umpama di Papua, kena tembak, cacatnya permanen. Tapi perawatannya sangat panjang, lebih dari 1 tahun. Apakah orang yang sedang dirawat selama 1 tahun lebih, lalu mereka dipecat, padahal mereka berjuang untuk negaranya begitu. Nah, kalau saya pribadi sih berpandangan, orang cacat seperti itu di kepolisian itu banyak bidang yang bisa digunakan untuk menampungnya. Harusnya mereka mendapat penghargaan, bukan dipecat. Mereka harus ditampung karena polisi demikian luas ruang lingkupnya, pekerjaannya, maka saya mohon orang seperti ini tetap dipekerjakan sampai usia pensiun. Bahkan dalam keadaan berobat, dia tidak boleh dipecat. Itu intinya. Redaksinya seperti apa, jika substansinya dapat disetujui. Terima kasih. Teman-teman, kan ini terkait apa yang menyebabkan orang diberhentikan, Pak. Jadi dengan hormat, bukan soal apakah dia ditempatkan di mana, mungkin di tempat aturan yang lain nanti Pak, di PP-nya kah apa, tapi yang jelas kita sudah sepakat tidak ada pasal ini dulu Pak, menurut saya. Nah, saya perlu ini Pak Inca Panjaitan. Pimpinan, saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan dan diskusi kita kemarin juga berkenaan dengan ini. Karena itu saya setuju dari apa yang disampaikan pemerintah tadi. Terima kasih. Pak Wamen gimana? Atau anggota ada lagi? Pak Tandra dulu. Ya, terima kasih. Jadi kami sepakat, kami setuju agar ini di drop aja. Nanti persoalan itu bisa diatur dalam Perkap mengenai, karena kalau kita bicara pasal ini bisa dibagi banyak hal. Ada yang menjalankan tugas tapi tidak mendapatkan kecelakaan, ya kalau sakit menerus begini ya mengganggu jalannya organisasi. Nah, tapi kalau mereka yang menjalankan tugas, jangankan di Papua, kasus DKI kemarin sampai kepalanya diganti besi atau diganti plastik, masa mereka dalam menjalankan tugas berjasa bagi bangsa dan negara, walaupun diberhentikan secara hormat, tapi kan biaya perawatannya besar sekali. Mereka tidak akan mampu. Dan itu bukan saja menyangkut orang itu pribadi, menyangkut anak-anaknya yang masih sekolah, yang sebagainya. Jadi saya pikir juga institusi Polri juga pasti setuju. Dan kami minta agar itu diatur di dalam peraturan Kapolri saja. Pasal ini kami setuju untuk di drop. Terima kasih.
Pak Rudi. Ya, terima kasih pimpinan. Saya juga berpendapat bahwa pasal ini tidak usah dinormalkan dalam undang-undang. Karena kalau redaksinya tidak dapat melaksanakan tugas secara 2012 karena sakit, pasti sakitnya karena tugas kepolisian. Sehingga terlalu kejam kita kalau kemudian memperlakukan anggota Polri yang bertugas lalu kemudian diberhentikan 1 tahun. Ini teknis aja diatur oleh peraturan di bawahnya, peraturan Kapolri. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Jadi bahwa, ya Pak Beni Utama. Terima kasih pimpinan. Senada barangkali dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Pertama kalau kita lihat bunyi apanya, ini kan pemberhentian anggota polisi ini pasti ini ada hak pensiun di sini. Pemberhentian dengan hormat bunyinya. Tapi kita tahu bahwa risiko tugas Polri itu juga banyak sekali ya, menghadapi kecelakaan lah dalam tugas. Ya, namanya tugas Polri itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, jadi kita harus bedakan barangkali memang yang sedang melaksanakan tugas yang dengan yang sakit biasa. Ya, tentu tidak mungkin ini diatur dalam undang-undang. Secocoknya di peraturan Kapolri memang. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Iya, Pak Adang. Terima kasih pimpinan. Saya mendukung beberapa teman yang sudah menyampaikan. Saya rasa kalau memang anggota kepolisian tersebut terluka dan sebagainya akibat tugasnya, saya rasa 12 bulan ini sedikit sekali. Jadi perlu dicari suatu kalimat atau sekalian dihapus. Karena apapun juga terhadap petugas kepolisian yang betul-betul bertugas dalam rangka apakah tadi di Papua, lalu di daerah-daerah keras lainnya, saya rasa 12 bulan ini kasihan. Terima kasih pimpinan. Pak Wamen. Pemerintah setuju dihapus, Pak. Oke ya. Ya. Lanjut. Pimpinan, Ya. ada ayat 3 ini kami ingin memberikan masukan. Saya bacakan aja. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B karena A. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, menurut saya ini kurang jelas ini. Nanti batasannya itu apa? Karena ya tadi ini sekaligus ini Endang masukannya itu karena di dalam KUHP baru jenis hukuman itu banyak sekali. Ya, permaafan hakim, tindakan dan macam-macam. Jadi kalau menurut saya rumusannya dengan ancaman hukuman misalnya dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana bagaimana maksimal berapa tahun? 5 tahun. Iya, sehingga ini jelas. Kalau ini aja orang polisi langgar kode etik juga, bukan langgar SIM itu. Kan sudah pelanggaran itu berkekuatan hukum tetap juga itu pelanggaran itu. Apalagi di KUHP ini kan sudah tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kalau jadi kami usulkan itu harus dicantumkan. Kalau enggak ini berbahaya sekali. Bisa bermasalah. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Ya. Ya. Terima kasih pimpinan. Melengkapi apa yang disampaikan Prof. Tandra, mohon izin Pak Wamen bahwa sekarang kan di KUHP pemidanaan itu ada 5 jenis kalau nggak salah. Penjara, pengawasan, kerja sosial, denda, dan tutupan. Nah, ini kalau pasal ini tetap dipakai, kita khawatir bagaimana apabila ternyata dia hanya mendapat hukuman kerja sosial atau pengawasan. Yang
penjelasan Prof sendiri bahwa pidana yang diancam di bawah 5 tahun, hakim dapat memutus tidak dihukum penjara. Nah, kalau dengan kalimat ini, berarti kalau dia pun mendapat putusan kerja sosial atau pengawasan, maka bisa dipecat, Prof. Kasihan juga, Prof. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang ASN, itu dia minimal 2 tahun baru bisa diberhentikan. Mungkin sebagai perbandingan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni ya? Pak Bimantoro, Dipidana penjara 2 tahun, diberhentikan dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. ya kita perlu pendapat Ketua Persatuan Guru Besar se-Indonesia Pak Bimantoro Wiono. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan teman-teman pimpinan bahwa memang harus ada batas minimalnya pidananya berapa tahun, karena apabila dia hanya mendapatkan pidana sanksi sosial saja kan rasanya tidak elok ya. Terima kasih pimpinan. Ada rumusannya nggak ya? Kayak kayak sama ke orang DPR nih Pak, 5 tahun atau apa gitu? Ya. Pak Ketua. Oh, siap, Bu Mercy. Ya, berkaitan dengan pasal 3 ini Pak Ketua, poin A, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Poin B, melanggar sumpah dan janji. 2 ayat ini menjadi sangat kabur sekali. Betul. Yang pertama, kalau berkekuatan hukum tetap, kalau sampai dengan PK itu bisa 5-10 tahun. Dan yang kedua, melanggar sumpah janji jabatan, baiknya ditambahkan anak kalimat. Melanggar sumpah janji jabatan dan telah mendapatkan putusan dari sidang kode etik yang berstatus PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Karena itu hierarki sanksi, dari sanksi etika kemudian sanksi administrasi kan terbagi 2. Jadi dari mulai demosi dan seterusnya sampai dengan yang paling terakhir PTDH. Jadi supaya kita juga tidak semena-mena Pak Ketua, like and dislike bisa saja memecat orang ya. Jadi mungkin dengan ditambahkan anak kalimat berdasarkan putusan sidang kode etik kepolisian dengan status PTDH. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin kita itu tulis saja, tapi kita bahas yang poin A dulu nih ya. Yang poin A dulu coba. Teman-teman. Ya Pak Beni Utama. Terima kasih pimpinan. Karena di Undang-Undang ASN sudah menyebutkan dengan pidana penjara 2 tahun, ya rasanya untuk Polri pun kita samakan aja dengan Undang-Undang ASN itu. Kalau memang di Undang-Undang ASN menyebutkan itu 2 tahun. Nah, dipidana dengan pidana penjara 2 tahun. Memang berbunyi itu di Undang-Undang ASN. Saya pikir untuk huruf A ini disebutkan juga dengan pidana penjara 2 tahun. Seperti itu barangkali. Sebutkan dalam huruf A ini. Terima kasih. Ya, Pak Wamen. Pak Ketua. Ntar dulu Bu. Iya, Ntar dulu. Yang poin A dulu Bu. Pak Wamen ya. Terima kasih. Saya kira ini masukan yang sangat bagus. Memang karena kalau di KUHP sendiri, pidana di bawah 5 tahun itu tidak dijatuhi pidana penjara, tapi dikonversi dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Oleh karena itu kami mengusulkan, sebagaimana pada ayat 1 huruf B, karena dipidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi vonisnya acuannya Pak. Iya, vonis. Bukan ancaman hukumannya Bukan. Dijatuhi pidana karena penjara. Karena kita ada KUHP baru nih. Iya. Beda. Jadi bahasanya dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini berarti menyesuaikan KUHP Ya. baru dan KUHP baru. Sebab kalau dia hanya diancam 5 tahun saja, kemudian katakanlah dijatuhi 3 tahun, itu tidak masuk penjara Pak, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Jadi benar juga masuk pidana pengawasan, pidana kerja sosial diberhentikan. Jadi yang membuat dia diberhentikan itu kan dia dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sebab pidana pengawasan, pidana kerja sosial itu kan dia masih melakukan aktivitas dia seperti biasa. Jadi ukurannya adalah 5 tahun atau yang lebih. A. Untuk yang A dulu, yang A dulu. Pak Ketua saya Ya, belum ya, ya. setuju Pak Ya, Ketua. Pak Ketua. Iya, biasanya dalam satu tindakan pelanggaran seperti kemarin kejadian yang di Tual ya,
polisi yang melakukan pelanggaran tidak ujuk-ujuk dibawa ke pengadilan peradilan umum. Dia menghadapi satu proses internal, yaitu sidang kode etik ini. Ya, itu poin B, Bu. Iya enggak. Kalau mau bicara dari sisi prosesnya, mestinya dimulai dari yang poin B dulu, seperti itu. Jadi ada putusan PTDH itu, baru kemudian dilanjutkan dengan putusan pengadilan. Kalau dimulai dengan putusan pengadilan duluan, maka poin B menjadi rancu dan komite etik yang ada di Polri menjadi nggak berguna. Ini rasionalisasi hukumnya ya dari sisi prosesnya. Beda. Mungkin Pak Kadifkom bisa ini kasih pengayaan. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan, mohon izin. Yang pertama saya mohon izin Pak Wamen, ya. Terkait dengan putusan PTDH tadi, apakah harus terlebih dahulu memiliki diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat? Enggak, ini kan alternatif ini kan Pak. Alternatif Bu, bukan kumulatif, bukan perurutan. Bukan. Ini alternatif. Ada yang tiba-tiba di PTDH tanpa dihukum juga ada, gitu kan? Betul. Iya kan? Alternatif nih, ya. Bukan. Kalau yang ini betul, ini alternatif, tapi yang terkait dengan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap itu yang ingin saya tanggapi, mohon izin, Bapak Pimpinan. Karena begini, ada beberapa anggota Polri yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, bahkan terlibat mungkin di dalamnya, tetapi justru divonis di bawah 5 tahun. Sementara pimpinan kita sudah memiliki komitmen yang keras terkait masalah ini. Jadi saya langsung menyampaikan hal yang konkret saja. Kalau harus mendapatkan putusan yang bersifat mengikat, ya, inkrah van gewis tadi harus 5 tahun, kita tidak bisa memecatnya. Ini bertentangan dengan apa yang menjadi komitmen kita sendiri. Ya, itu baru narkoba, belum kejahatan lainnya. Sementara pada satu sisi, tugas pokok kita adalah aparat penegak hukum. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum dengan baik apabila di dalamnya masih banyak oknum-oknum yang melanggar hukum. Terima kasih, Pak. Jadi gimana rumusannya Pak Agus? Ancaman pidana maksimal saja. Jadi bukan vonis hakim, Bukan vonis hakim, melainkan tapi ancaman. jadi ancaman pidana itu kan menandakan tingkat bahayanya perbuatan itu. Oke. Jadi karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun. Oke, atau ancaman lebih. hukumannya adalah 5 Jadi tahun. bahasanya karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih. Yang diancam pidana 5 tahun penjara. Diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, jadi bukan vonisnya, benar. Ya. Jadi ini alternatif ya Pak ya? Betul. Alternatif Ya, kan? jadi bisa A, Bisa B, juga bisa C. bisa juga C. Betul. Dari ilmu perundang-undangan tuh kalau alternatif gitu ya, Pak. Pak, dari ilmu penyusunan perundang-undangan, kalau alternatif begini redaksinya Pak ya, pakai titik koma begitu. Ya, berarti alternatif ya Pak ya? Pimpinan? Ya, yang A dulu, Iya, usulan aja, redaksional aja. Jadi dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat. Bahasanya saya minta paling singkat 5 tahun. maksimal apa paling singkat? Lain lagi tuh. Nggak ada ancaman hukum paling singkat tuh kayaknya udah ada, mesti ada nggak? Udah dihapus Pak? Dihapus ya? Iya. Jadi 5 tahun atau lebih? Maksimal ya. Oh, enggak, karena di bawah 5 tahun enggak di penjara. Jadi makanya ancaman itu karena misalnya narkoba, yang lainnya itu juga bisa. Tapi kita jangan lupa bahwa di KUHP itu kejahatan mengenai beberapa kejahatan juga ditahan itu ancaman penjaranya di bawah 5 tahun. Misalnya persekongkolan dan sebagainya. Izin Kang Iwa. Belakang dulu Pak, bentar. Terima kasih pimpinan.
Stefanus. Saya sependapat dengan Pak Agus Nugroho, Kadif Hukum. Kalau saya seperti redaksional pertama saja, Pak. Tidak perlu ada ancaman atau vonis penjara. Pokoknya dipidana berkekuatan hukum tetap saja. Stop. Artinya apa? Artinya ini kan penjaga bagi polisi untuk berhati-hati. Karena bagaimanapun kepolisian ini adalah penegak hukum, Pak. Jadi daripada berdebat ancaman atau vonis, lebih baik seperti redaksi awal dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pimpinan. Izin ya? Ya, Pak Rikwanto. Saya coba berpendapat karena kita pelaksana di lapangan juga. Kita pernah menjadi komandan yang mengambil keputusan. Jadi dua alternatif ini pada intinya yang di nomor satukan adalah kode etik. Jadi kode etik itu bisa langsung menjatuhkan keputusan kepada anggota yang bersalah di PTDH atau tidak. Kemudian hukuman pidana itu berlanjut bukan seiring ya, sesuai dengan perbuatan dan tanggung jawabnya. Itu pertanggungjawaban secara umum. Tapi secara dinas adalah yang diutamakan adalah kode etik itu. Ya. Kita pernah melaksanakan beberapa kali seperti anggota kita pacaran, kemudian membius pacarnya, kemudian digauli, ya, dan ketahuan dan dipermasalahkan. Itu perbuatan sudah jelas terungkap dalam kode etik. Jadi sudah lengkap semua kesalahannya secara kedinasan. Kita langsung jatuhkan putusan kode etik, dipecat. Tapi dia tetap setelah dipecat melaksanakan pidananya. Berapapun keputusannya itu pertanggungjawaban secara umum. Ya demikian, Pak. Jadi gini teman-teman, ya ini kan alternatif, Pak. Tanpa ada pasal A saja dia misalnya tidak melakukan ada kaitan dengan huruf A, kalau dia terpenuhi huruf B atau C dia tetap bisa diberhentikan. Jadi intinya nih apa? Kalau ada orang anggota polisi sudah dipidana penjara yang jenis kejahatannya ancaman hukumannya 5 tahun, walaupun BC-nya belum terbukti, dia langsung berhenti gitu loh. Karena memang itu berarti nggak berkualifikasi sebagai anggota polisi lagi. Jadi antara kode etik dengan pidana yang A itu menurut saya nggak bisa kita kait-kaitkan, Pak. Ya, bisa jadi pidananya ringan ya kan ya, dia nggak diberhentikan tapi dia kena yang B, kena yang C gitu kan, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau misalnya ada orang anggota polisi sudah kena hukuman yang 5 tahun, ya ancaman hukumannya berarti kan memang berat. Nah, ya itu diberhentikan juga walaupun yang B dan C belum terbukti gitu kan. Kalau kita lihat ini kumulatif alternatif ini, Pak Ketua, bisa kumulatif, kode etiknya kena, pidananya juga kena. Enggak, ini alternatif, Pak. Izin pimpinan. Ya. Bukan ya? Izin pimpinan. Ya, Pak Martin nih. Ini polisi bukan nih? Kawan polisi kita ini. Pimpinan, karena ini sifatnya alternatif, jadi saya berpandangan baiknya kembali ke redaksi awal yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gitu. Saya sepakat dengan kawan kita Rudal tadi, karena alternatif sifatnya ini, dan pimpinan memperjelas tadi, jadi redaksi awal sudah paling pas menurut saya. Terima kasih. Boleh dikit pimpinan? Boleh. Saya mau jemput jalan pikirannya Pak Agus ini. Dan kalau kita sadari Undang-Undang Polri kita ini 2002, jadi sampai sekarang 24 tahun. Pertanyaan saya kira-kira, kita mau ambil lesson learn ini, pengalaman. Dalam 24 tahun ini, secara umum, apa atau pelanggaran apa yang mengakibatkan personal Polri itu diberhentikan itu, mana lebih banyak? Dan apakah dengan gambaran data itu nanti, maka 3 rumusan alternatif ini cukup sebagai Pak, izin Pak, menurut saya ini saat ini kita mengambil keputusan Pak, jangan minta data lagi, repot lagi Pak. Ya, atas dasar itu saya mau mengatakan 3 opsi alternatif ini cukup untuk menegakkan Polri kita tadi. Gitu. Ya, kena yang mana aja kena kok ini.
menurut saya gitu. Karena apa melanggar salah satu aja dia berhenti gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi gimana nih teman-teman? Pak, kembali ke rumusan awal gitu. Kembali ke rumusan awal ya. Sama aja alternatif. Ya. Oke ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ketok dulu ya. Ayat 4, pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pak. Iyalah. Ya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pak. Iya. Ya memang dong. Kenapa? Oke ya. Pakat ya? Enggak. Kalau Brigjen harus presiden. Beliau minta begitu. Dan kemudian sekarang sebentar. Yang berikut pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berikut ayat 5, Pak. Pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun dimaksud ayat 2 huruf B diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun. B. Perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun. C. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Iyalah ini untuk yang ahli-ahli. Pimpinan. Ya, tenang dulu Pak, santai Pak. Tenang. Terus di bawah. Tolong sekretariat. Nah. Sesuai, oke. Oke, Pak Wayan apa? Pak Menteri tolong diberi penjelasan yang bisa kami dapat terima, karena di konsep awal rancangan kami, Bintara, Tamtama, perwira menengah, perwira tinggi itu semuanya pensiun dalam umur 6 tahun. 60 tahun. Kami tidak ingin menjelaskan, pasti tim kami di sini sudah melalui survei, penelitian, kajian yang mendalam, kenapa itu disamaratakan. Antara lain, umur 59 bagi kami itu mengabaikan pertimbangan bahwa harapan hidup umur orang Indonesia itu semakin baik. Kalau kita menengok beberapa negara lain malah umur 60 itu dianggap masih pemuda, Pak Menteri. Mohon maaf kalau boleh menyebut nama negaranya, negara Cina yang sudah maju itu. 60 tahun itu masih dianggap pemuda itu. Nah, jika kita memensiunkan Bintara sebelum umur 60, mereka masih berstatus pemuda, mereka udah pensiun. Ada alasan yang setiap saat juga disebut dan fakta di lapangan, kita kekurangan Bintara yang luar biasa banyak, Pak Wamen. Di beberapa daerah, itu petugas-petugas kepolisian di desa itu merangkap 2 desa, 3 desa. Kenapa kita memensiunkan mereka lebih awal, padahal perwira tinggi malah ditambah. 60 bahkan bisa diperpanjang. Saya tidak mempersoalkan kompromi seperti ini, di mana 60 bisa ditambah 1 tahun, karena konsep kami adalah 63 tahun. Menurut saya 61 tahun ini masih bisa diterima akal sehat, walaupun kami sebenarnya ingin bertahan dengan konsep lama, yaitu seluruhnya 60 tahun, seluruhnya 60 tahun. Maka berikan penjelasan kepada kami, dan jika Pak Wamen sudi menerima pandangan bahwa Bintara juga definisikan umur 60 tahun, ya
terima kasih. Berarti Pak Wamen menghargai kerja-kerja teman-teman kita di Komisi 3 beserta tenaga ahli yang ada. Terima kasih. Ya, Pak. Silakan. Mengapa sampai pemerintah mengusulkan 59 dan 60? Yang pertama, kalau semuanya sama rata 60, maka sesungguhnya yang terjadi adalah demotivasi. Bintara dan Tamtama akan mengatakan kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunnya sama dengan perwira 60 tahun. Yang kedua, kalau semuanya 60 tahun, maka masa kerja Bintara Tamtama jauh lebih panjang daripada perwira. Bisa dibayangkan Bintara dan Tamtama itu usia 18 bisa jadi Bintara Tamtama. Sampai 60 tahun berarti masa kerjanya adalah 42 tahun. Sementara perwira yang sekolahnya lebih tinggi, itu masa kerjanya lebih kecil. Nah, itu mengapa sehingga harus ada pemisahan. Yang kedua, semua aparatur sipil negara juga punya ada gradasi. Mohon maaf kami yang latar belakang akademisi, itu kalau tidak doktor kemudian lektor habis di 60. Doktor 65, guru besar 70. Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu. Jadi akan ada motivasi bagi Bintara Tamtama, kalau mau 60 tahun, ya silakan Anda menempuh sekolah. Jadi ini lebih pada kompetisi yang sehat di antara anggota. Kalau semua 60, berarti terjadi demotivasi. Kami tidak perlu sekolah, toh usia pensiunnya sama. Mengapa kita tidak 63, tetapi kemudian maksimalnya 61, ini persoalan regenerasi sendiri dalam tubuh Polri. Jadi itu sudah merupakan pertimbangan yang cukup komprehensif dengan melihat beban tugas, melihat kemudian bagaimana di lapangan sehingga kami memisahkan menjadi 59 dan 60. Demikian. Pak Bimantoro. Izin pimpinan, saya mendengar masukan dari Pak Wamen, saya sangat setuju sekali. Karena kami pun menginginkan adanya motivasi yang lebih juga dari kawan-kawan Tamtama dan Bintara agar bisa meningkatkan kompetensinya apabila memang ada perbedaan dari usia pensiun ini. Terima kasih pimpinan. Pak Mahfud. Mohon izin pimpinan dan Pak Wamen, kalau melihat dalam sejarah kenaikan pangkat dari 48 ke 55, 55 ke 58, seluruh anggota Polri itu semuanya sama pensiunnya. Baik itu Bintara, Tamtama maupun perwira, semuanya sama Pak. Tidak ada perbedaan. Kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah polisi di lapangan, dengan penambahan jumlah pendidikan, itu justru kita akan menambah jumlah personil yang ada di lapangan. Nah, sekarang ini rata-rata 55 sampai 60% yang berada di wilayah-wilayah itu Pak. Rasio perbandingannya sangat jauh, harusnya di SPP itu berapa, tapi yang ada di lapangan juga sangat sedikit. Kalau memang tidak ditambah jumlah pendidikannya itu akan tetap berkurang terus Pak, usia pensiun. Kami berharap orang yang sudah punya keahlian-keahlian yang sudah berpengalaman bertahun-tahun itu bisa tetap dimanfaatkan oleh kepolisian. Kami berharap betul ini kalau tidak 60 nggak ada perbedaan sama dengan seperti TNI, lebih baik flat aja semua Pak, 60. Baik Bintara maupun Tamtama Bintara sampai perwira tinggi 60. Selesai setahun Pak. Nggak akan juga ada pengaruhnya Pak. Dengan kesemangatan anggota itu. Saya rasa 60 juga nggak apa-apa Pak. Sama seperti dulu, ketakutan akan regenerasi dan macam-macam, buktinya juga lewat aja semuanya Pak. Saya rasa 60 Pak, usulan kami Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan. Bentar. Pak Agus, Pak Kadipkum, ini saya mau lihat dari masa dinas ya. Polisi itu dapat NRP itu waktu lulus daftar Akpol apa setelah lulus Akpol kalau yang perwira? NRP. Setelah dilantik menjadi anggota Polri, pimpinan. Dia anggota Polri itu setelah lulus Akpol gitu. Setelah lulus Akpol. Waktu masuk itu belum polisi jadi belum dianggap. Belum. Oh. Sama dengan anggota calon Bintara yang bersekolah di SPM. Oh. Dia dilantik menjadi anggota Begitu Polri, lulus mendapatkan NRP. 4 tahun ya? 4 tahun ya masa kalau untuk sekolah. Bintara itu 5 bulan. Enggak, bukan kalau Akpol 4 tahun.
Akpol 4 tahun. 4 tahun berarti kan dia dari tamat SMA ke 4 tahun dari 18 umur 22 tahun dia mulai Betul. dinas. ya Betul. kan? Yang Berarti jauh lebih singkat yang perwira ini dong kalau Betul. disamakan ya. Sehingga sebagaimana yang disampaikan Bapak Wamen Dari tadi. Iya. Siap. Oke. Mungkin itu Izin, alasannya. Izin pimpinan. Oke, Pak Endang mana? Ya, silakan. Mohon izin pimpinan, mungkin saya sangat setuju dengan apa yang disukan pemerintah. Jadi mungkin untuk Bintara dan Tamtama cukup di usia 59 dan perwira di 60. Kenapa 59 sudah cocok? Bintara Tamtama itu kan ada di garis depan yang berhadapan dengan kejahatan, pelanggaran dan sebagainya. Jadi saya kira 59 itu usia yang sudah tepat lah untuk dipensiunkan. Terima kasih. Izin pimpinan. Ya, Pak Adam. Saya sependapat juga bahwa poin 5 ya, pemberhentian anggota itu, Tamtama Bintara paling tinggi 59 dan perwira pertama perwira menengah tinggi 60. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan pemerintah. Sesuai dengan kondisi real tadi yang disampaikan teman-teman bahwa Tamtama Bintara memang memerlukan. Ya, kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang lama kan hanya beda 1 tahun dari 58 jadi 59. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan pemerintah. Terima kasih. Izin pimpinan. Ya, Pak Sudesa. Terima kasih. Tadi pagi sudah saya uraikan panjang lebar, Prof. Ini mau saya sampaikan juga bahwa pendidikan di kepolisian itu kan berjenjang dan juga membutuhkan biaya yang banyak. Jangan sampai teman-teman itu berada di puncak karirnya malah dipensiunkan. Yang kedua, kalau kita membedakan antara Bintara langsung dengan perwira, kan perwira juga ada perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Usulan kami adalah Bintara tetap 59, perwira pertama dan menengah 60. Nah, perwira tinggi itu ya di tingkat Brigjen 61. Di tingkat Irjen dan Komjen 62. Dan di tingkat jenderal penuh 63 dan dapat diperpanjang. Kenapa? Nah, di tingkat itu kan nanti ada mekanisme juga untuk dites kemampuannya, kesehatannya, jabatannya. Nah, ini kan usernya ada di tingkat Polri. Nah, agar biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara itu benar-benar tidak terbuang. Kira-kira demikian usulan kami. Terima kasih. Pak Ketua. Udah ya, teman-teman udah bolak-balik ini. Pak Ketua. Bu, kan udah ngomong tadi. Ya, sekali lagi. Soal usia ini Pak Ketua. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih. Saya ingat persis penjelasan dari Pak Wamen ya, bahwa perbaikan usia pensiun ini, tadinya itu kan draft awal 60 tahun flat. Supaya ada penyerataan antar institusi aparat penegak hukum. ASN sekarang ini putusannya 60 tahun umum, Pak. Sementara untuk kejaksaan sudah ada perbaikan menjadi 60 tahun juga. Jadi ini mereka semua statusnya ASN. Kenapa harus ada perlakuan berbeda? Yang kedua, khusus untuk yang tambahan 1 tahun itu, saya pikir angka 1 tahun ini sebenarnya angka psikologis. Kalau kita beli baju 59,99 terus ditambah 1, misalnya kayak gitu. Kan mestinya nggak perlu. Jadi kalaupun nanti ada diskresi khusus nanti putusan presiden, tapi kita tetapkan saja sesuai dengan ketentuan ASN umum supaya antar keputusan-keputusan ini dia bisa berlaku setara dan adil untuk semua, ada kesejahteraan juga untuk semua. Ini pandangan dari saya. Terima kasih. Pimpinan, ya, terima kasih pimpinan. Kalau saya membaca undang-undang, seluruh undang-undang yang abdi negara, apakah undang-undang ASN, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, ataupun undang-undang TNI, itu pasti ada perbedaan umur dan tidak sama. Sehingga apa yang disampaikan Pak Wamen tadi yang mengatakan profesor pun dengan doktor, dengan lektor di bawahnya berbeda tingkatan pensiunnya. Menurut hemat saya, dengan perbedaan yang hanya selisih 1 tahun ini, saya kira sudah
menurut hemat saya secara pribadi anggota panja saya setuju supaya ada tetap pembeda antara perwira dengan bintara pimpinan. Sama kejaksaan, ASN di bawah pejabat Pratama Madya itu 58 pensiun. Pratama Madya itu 60. Kejaksaan pun demikian, 60 selepel Kajati jam baru fungsional 2 tahun. Jadi selalu ada pembeda, sehingga menurut hemat saya polisi pun harus ada pembeda antara bintara dengan perwira. Terima kasih pimpinan. Udahlah sama aja 60 lah nih. Pimpinan. Beda juga. Setuju Pak. 60 tahun Pak. Semua 60. Pak, 59 dan 60 Pak. Karena mohon maaf, tadi alasan kita bahwa memang supaya ada motivasi bagi bintara dan tentama, dan yang kedua mengapa 60, benar yang dikatakan oleh Bu Mercy, kami melakukan perbandingan dengan kejaksaan. Sebagai sesama APH juga dia dari 62 malah turun menjadi 60. Mengapa kita 59 dan 60 itu? Ada masalah dari anggaran kali enggak? Iya. Pak Agus ada masalah dari anggaran enggak? Kalau 60 semua dari anggaran masalah gitu ya. Kurang lebih gimana ya? Oh iya, kalau 60 semua itu bisa terjadi zero growth karena kan pemerintah itu mesti yang antara pensiun dan yang masuk itu kan sebanding. Kalau semua diperpanjang 60 itu terjadi untuk anggaran dan kemudian rekrutmennya akan stagnan, Pak. Jadi mengapa harus ada pembedaan? Dampaknya begitu. Ya kita dengar Pak Rano Alfat deh, terakhir Pak Rano. Ikut Pak Rano. Ini berat ini urusannya nih. Jadi sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Wamen tadi memang bagus terkait soal motivasi dan memang akan harus ada perbedaan. Cuman nih Pak Wamen ini kan selisih sebetulnya 1 tahun ya. Tapi Pak, silakan jelaskan sedikit saja, nanti kita ambil putusan nih. Silakan Pak. Terima kasih, mohon izin Bapak Pimpinan. Yang pertama, dikaitkan dengan masa dinas tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Masa dinas perwira itu maksimal 36, paling lama 38 tahun. Untuk masa dinas bintara, jika misalnya 60, 42 tahun, ada perbedaan yang cukup signifikan. Tetapi untuk bintara, sebetulnya dengan dilakukannya gradasi sebagaimana yang disampaikan pemerintah tadi, ini bisa meningkatkan motivasi. Toh sehingga si bintara-bintara ini termotivasi untuk ikut sekolah perwira. Kalau dia tidak ikut sekolah ya sudah pensiun 59 saja. Tetapi dengan dia sekolah perwira, dia akan berusaha meningkatkan kemampuannya dengan ikut sekolah. Setuju. Salah satunya. Oke, berarti itu 59 aja, Ketua. Oke. Oke ya, ikut pemerintah ya. Terima kasih. Kemudian ayat 6, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan fungsional yang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jadi kalau Jafung itu memang ada gradasi pensiunnya sendiri, Pak. Oke. Kemudian ayat 7, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan atau sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang batas usia pensiunnya maksimal 1 tahun atas usul Kapolri atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud ayat 7 ini, pimpinan dan Bapak Ibu yang mulia, sehingga memang untuk perpanjangan ini ada 2 alternatif, bisa atas usul Kapolri atau Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Demikian. Tapi tetap dua-duanya Presiden yang tetapkan Pak ya, nggak bisa Kapolri Baik sepihak. atas usul Kapolri Ya. maupun prerogatif Presiden, keduanya Presiden yang menetapkan. Oh, itu yang penting tuh. Ya? Yuk. Lanjut. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan seterusnya itu ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jadi Iyalah. Ya. Enggak, nanti dulu. Saya pikir undang-undang jelas ya, nggak perlu diatur dalam peraturan pemerintah tuh Pak. Takutnya gini Pak,
ketika undang-undang ini perlu segera kita gunakan, peraturan pemerintahnya belum ada, Pak. Gitu, Pak. Kan udah jelas itu oleh Presiden. Apalagi? Oh enggak, yang ayat 7 Pak, yang ayat 7 enggak masuk Pak, ayat 1 sampai 6. Yang ayat 7 itu sudah jelas Pak. Kalau ayat 7 ya, Iya. Ya. Tapi ayat yang 7 itu enggak perlu ini presiden. Enggak perlu peraturan apa namanya? Enggak peraturan PP Pak, yang ayat 7. Karena prerogatif presiden ya. Iya, iya. Yang ayat 7 dihilangin ya. Bukan, ayat 7 enggak ikut ayat 8 gitu loh Pak. Enggak perlu lewat PP gitu. Iya. Gimana? Ya iya undang-undang lah. Izin pimpinan. Ya. Saya kepada pemerintah mau bertanya, alasannya Pak Wamen ya, kenapa 1 tahun gitu ya? Karena terus terang aja selama kita berdinas, kalau udah namanya orang laboratorium, identifikasi, itu terus terang aja umurnya boleh dibilang sangat senior gitu. Kalau cuma 1 tahun rasanya sayang, karena dia betul-betul orang ahli banget gitu. Saya hanya ingin mendengar apa alasan kenapa cuma 1 tahun. Terima kasih. Yang ditanyakan oleh Pak Adang itu sebetulnya nanti masuk di dalam ayat 6 Pak. Jadi jabatan fungsional itu mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pejabat fungsional. Kalau itu memang bisa lebih dari, yang utama itu bisa sampai 65 Pak. Makanya mengapa untuk jabatan fungsional itu dikecualikan Pak. Jadi yang ditanyakan Pak Adang itu masuk dalam ayat 6 Pak. Makasih. Jadi sampai 65. Kalau jabatan fungsional utama, iya sampai 65. Makasih. Terima kasih pimpinan, panjang bahwa tidak terikat 1 saya pikir tahun. bukan itu Pak Adang. Yang Pak Adang kan ingin bertanya soal keahlian Lihat sini khusus. Pak, lihat pimpinan. Ya, saya minta izin tadi. Keahlian khusus dan sangat dibutuhkan itu kan disebutkan diperpanjang batas usia pensiunnya maksimal 1 tahun atas usul Kapolri. Jadi kenapa 1 tahun sementara dia memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan gitu. Jadi misalnya tadi dia bekerja di dalam laboratorium dan sebagainya gitu. Kenapa misalnya 2 atau 3 gitu kira-kira. Terima kasih. Nambahnya cuma 1 tahun ini ya, kenapa ya? Itulah karena contohnya laboratorium, itu ya jabatan fungsional yang masuk dalam ayat 6. Iya. Karena contoh dari tadi kan Bapak mencontohkan laboratorium kan Pak? Oh. Masuk ayat 6. Ya bukan, kenapa kalau pasal 7 kenapa hanya setahun bisa diperpanjang Pak? Ya. Iya Pak, apa bisa 2 tahun atau gimana gitu ya, maksudnya Pak Adang ya? Betul Pak, Ya. pengalaman selama ini kalau namanya laboratorium dan Iya, sebagainya apapun umurnya lah, kalau perpanjangan lah. Yang mungkin Ya. maksimal 2 tahun nggak apa-apa. Ya 2 tahun ya. Ya. 2 tahun ya, Ya. sepakat ya? Ya, setuju Pak. Iya, selesai. Oke, lanjut. Lanjut. 2 tahun. Maksimal itu 2 tahun. Ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota kepolisian ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Ya, kan
Ayat 1, karena ayat 7 kan prerogatif presiden. Oke, Ya. sepakat ya? Terakhir, pimpinan yang mulia, DIM 107 mengenai peralihan, ini terkait anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini menduduki jabatan tertentu yang tidak memiliki sangkut paut dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kementerian lembaga dimaksud dalam pasal 28 ayat 5 dan jabatan tertentu pada kementerian lembaga selain dimaksud pada pasal 28 ayat 5 diberhentikan dari jabatan, dikembalikan kepada markas besar kepolisian paling lama 6 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Bukan. Oh iya, yang ini. Oh sorry. Oh metrik, sorry ya, pasal 107. Oh peralihan cukup ini, maaf. Yang kami usulkan Pak, maaf, yang ini tidak, yang baru ini, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Demikian aturan peralihan, hanya ini aja yang kita usulkan. Iya. Ya. Oke teman-teman. Sebenarnya tanpa ada ini juga udah oke. Memang nggak berlaku sepanjang nggak apa. Kalau bertentangan dengan undang-undang ini kan nggak berlaku kan. Normatif sih ini. Iya, normatif itu Pak. Oke, setuju? Saya Pak. Ya jadi teman-teman nanti kita timus timsin ya. Nanti fraksi-fraksi sudah kirim nama timus timsin. Ya nanti kita tunggu laporan timus timsin ya. Mulai timus timsin jam 19 ya. Oke. Skors ya untuk timus timsin jam 19.